Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya seluruh peserta didik? Semoga kalian selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kita semua sudah kangen ya untuk belajar di kelas seperti biasa, belajar tatap muka, namun karena kondisinya masih seperti ini, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus tetap menjalankan semua ini sesuai yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sebelumnya, kalian silakan siapkan buku catatan dan juga alat tulisnya untuk mencatat materi pembelajaran kali ini. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, langsung saja. Pembahasan yang akan Ibu bahas ini masih ada kaitannya dengan pembahasan di semester 1. Nah, pembahasan kali ini adalah mengenai ide gagasan penciptaan karya seni Batik Banten. Nah, Batik Banten ini sendiri motifnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang diantaranya yaitu yang pertama adalah letak geografis. Nah, letak geografis daerah itu sendiri. Nah, apa sih letak geografis? Letak geografis ini adalah posisi daerah tersebut posisinya di bumi ini di sebelah mana, kemudian di daerah apa, apakah mungkin terletak di daerah dekat pantai atau mungkin di daerah dekat pegunungan. Nah, hal-hal seperti itu bisa mempengaruhi penciptaan karya batik khas suatu daerah. Nah, kemudian pengaruh yang kedua selain letak geografis yaitu adalah sifat dan data penghidupan daerah tersebut. Nah, sifat dan data penghidupan daerah tersebut ini biasanya berkaitan pada masyarakat itu sendiri. Biasanya berkaitan pada mata pencariannya atau pekerjaannya. Pekerjaan di daerah tersebut, mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai apa? Apakah sebagai buruh pabrik atau mungkin sebagai petani, karena mungkin letak geografis daerahnya itu adalah letak agraris ya, daerah-daerah agraris, yaitu daerah pertanian. Nah, maka dipengaruhi juga karena daerahnya pertanian, maka mata pencarian masyarakatnya pun mayoritas adalah sebagai petani. Bisa jadi seperti itu. Bisa dipahami ya? Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu adalah dipengaruhi oleh kepercayaan dan adat istiadat. Nah, kepercayaan di sini karena di Indonesia memiliki keberagaman kepercayaan, kemudian keberagaman adat istiadat pula di setiap daerah yang berbeda-beda, dan itu menjadi satu keunikan dari daerah tersebut. Nah, untuk kepercayaan ini biasanya apa sih Bu yang bisa kita ambil sebagai ikon batik dari sebuah kepercayaan? Nah, dari sebuah kepercayaan bisa kita ambil ikon-ikonnya seperti bangunan-bangunan rumah ibadahnya, mungkin mulai dari masjid, kemudian kelenteng, kemudian gereja ya, itu kan memiliki keunikan arsitektur tersendiri yang menjadi identitas sebuah kepercayaan. Nah, kemudian kalau dari adat istiadatnya itu bisa kalian temui di daerah kalian. Jika memang ada, jika tidak ada tidak masalah.
Nah, Ibu beri contoh misalnya jika di daerah pantai biasanya suka ada upacara adat ya yang dikenal dengan upacara laut atau pesta laut. Nah, pesta laut itu biasanya memiliki rangkaian acara, kemudian peralatan-peralatan yang khas digunakan apa saja. Nah, mungkin dari situ kita bisa ambil sebagai ide gagasan penciptaan sebuah batik. Nah, kemudian kita lanjut ke poin yang keempat, yaitu keadaan alam. Nah, keadaan alam ini juga ada kaitannya dengan poin yang satu, yaitu letak geografis. Nah, keadaan alam ini lebih cenderung kepada flora dan fauna yang dimiliki oleh daerah tersebut. Nah, misalnya di daerah Salembaran, Bu, ada sebagian masyarakat yang beternak lele. Nah, kemudian ada juga yang beternak bebek. Nah, itu semua bisa diambil, bisa diangkat menjadi ikon sebuah batik, menjadi motif batik ya. Nah, misalnya lele, nanti kan kita bisa buat sinopsisnya atau filosofinya itu ya, daerah Salembaran misalnya sebagai peternak lele terbesar misalnya, atau memang pembudidaya lele seperti itu. Nah, maka dari itu lele tersebut menjadi ikon dari daerah Salembaran. Ini hanya sekedar contoh ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah akulturasi daerah atau akulturasi budaya dengan daerah-daerah lainnya. Nah, akulturasi ini apa sih, Bu? Akulturasi ini adalah percampuran budaya yang menjadi satu dan saling mempengaruhi ya. Nah, jadi untuk membuat suatu karya motif batik, pikiran kita tuh harus terbuka, tidak boleh sempit, apa ya bingung enggak. Nah, jadi semua alat, semua bentuk, baik yang hidup maupun yang mati, itu bisa kita jadikan sebagai ide gagasan pembuatan karya batik.